Pagi itu selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan si Egi yang menjadi imam. Mereka berpencar ke kesibukan masing-masing. Anissa turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan, sedangkan kedua lelaki itu masuk ke dalam ruangan kerja sibuk membahas pekerjaan. Sebelum memasak, Anissa menyempatkan mengantarkan minuman 2 cangkir kopi latte dan 2 gelas air putih untuk Egi dan Alex. Dia mengetuk pintu tunggal bercat coklat tua di hadapan. "Ini aku," ucapnya. "Masuk," perintah dari dalam. Anissa menarik handle pintu dan menggeserkannya ke samping kanan hingga terbuka sebatas badan. Lalu dia melangkah memasuki ruangan. "Kak Alex suka minum kopi tidak saat pagi hari? Jika tidak cocok, saya akan gantikan dengan minuman lain," tanya Anissa sambil meletakkan nampan ke atas meja yang berada di tengah-tengah sofa yang diduduki Egi dan Alex. "Sudah dibuatkan saja masih untung. Kalau kau meminta Anissa mengganti, bikin sana sendiri," sinis Egi melemparkan tatapan ancaman. "Egi," teguran Anissa sembari mencubit lengan sang suami. Lalu dia tersenyum ke arah Alex. "Jangan didengarkan ya, Kak. Jadi gimana, mau saya ganti dengan teh atau jus?" Dengusan Egi masih menatap tajam mengancam ke arah lelaki di seberang sana. "Tidak apa, Nona. Saya suka dengan kopi, apalagi kalau Nona yang membuatkannya. Benar-benar rasa yang sangat nikmat, berbeda dari yang lain," puji Alex menatap hangat. "Kak Alex bisa saja. Ya sudah, saya kembali ke bawah lagi ya. Kalian teruskan pekerjaannya," pamit Anissa dan berbalik melangkah pergi menuju pintu keluar setelah mendapati anggukan kepala dari lawan bicara. Sepeninggalan Anissa, pandangan Alex masih saja tertuju ke arah pintu yang sudah ditutup lagi. Egi meletakkan gelas air putih setelah meminum beberapa tegukan. "Sudah puas memandangi istriku?" teguran dia menatap tak suka. Alex menoleh dan nyengir. "Belum puas. Rasanya mata saya tidak bisa berhenti mengagumi keindahan dan ketaatan Nona Anissa terhadapmu. Benar-benar sosok wanita idaman." Sebuah pulpen mendarat mengenai kepala Alex membuatnya mengaduh kesakitan. "Cepat teruskan penjelasan dokumen yang tadi." Suara Egi terdengar menggeram mulai kepancing emosi. Senyuman kesenangan terulas di sudut bibir Alex seraya mengusap kepala yang terasa panas akibat pukulan pulpen tadi. "Yah, baiklah, tapi bolehkah saya menikmati kopinya dulu?" Egi mendelik tajam. "Selesaikan dulu baru minum kopi," sentaknya. "Tidak akan enak kalau kopinya dingin," timpal Alex mengambil gelas air putih dan meminumnya. "Tidak ada kopi kalau tidak selesai." Dengan tegas Egi mengambil cangkir kopi milik Alex dan menjauhkan ke meja nakas, membuat Alex hanya bisa menghela napas pelan. "Sikapmu sungguh keterlaluan terhadap tamu. Sangat berbeda dengan Nona Anissa yang memuliakan tamu." "Alex," bentakan Egi semakin tersulut emosi. "Yah, baiklah." Selang beberapa waktu kemudian, kedua lelaki itu memasuki ruangan makan yang langsung disambut oleh kesibukan Anissa yang sedang menata masakan di atas meja, serta beberapa pelayan yang berlalu lalang membantu. "Kalian duduklah, aku ambilkan pancake-nya dulu," kata Anissa yang masih sibuk mengambil masakan hasil masakannya dari meja pantry. Egi menurut duduk di kursi, begitupun Alex. "Kak Alex suka jus apa? Saya membuatkan 2 jenis jus melon dan stroberi," tanya Anissa sambil membawa 2 teko jus dengan warna cairan berbeda. "Stroberi saja, Nona," jawab Alex memperhatikan kesibukan gadis yang tengah menuangkan cairan jus ke dalam gelas. "Makasih sayang," ucap Egi menerima 1 gelas jus dari sang istri, yang dibalas senyuman oleh Anissa dan kemudian kembali menuangkan jus ke gelas lain. "Ternyata kesukaan kakak sama seperti Egi ya." Dia menyodorkan 1 gelas jus itu ke Alex, yang langsung diterima. "Benar, semua kesukaan dia hampir sama dengan saya, termasuk menyukai karakter wanita yang sama," goda Alex melirik reaksi lelaki yang menjadi target godaannya. Siapa bilang sama? Jangan samakan aku dengan mata jelalatanmu, Alex," sewot Egi mulai kepancing. Anissa tersenyum dan ikut duduk di samping kursi si Egi.
Jelalatan, itu artinya Kak Alex playboy dong. Dia menanggapi sambil mengambilkan pancake dan meletakkannya ke piring suami. Alex ikut mengambil pancake. Saya orangnya setia, Nona, bahkan rela sehidup semati. Emang apa itu sehidup semati? Tanya Anissa yang sudah menyuapkan potongan pancake ke mulutnya. Pasangan mati kita pun ikut mati, timpal Egy ngasal. Wih, ngeri banget. Kan urusan hidup atau mati itu ada di tangan yang maha kuasa. Lah, kalau misalnya ada yang mati duluan, nanti yang satunya gimana dong? Anissa malah menanggapi dengan serius. Bunuh diri, sahut Egy lagi ngasal. Gak gitu juga, Egy. Jika salah satu pasangan kita mati duluan, ya kita yang masih hidup jangan ikut-ikutan mati dengan bunuh diri. Akhirnya Alex meluruskan kesalahpahaman ini. Ya terus? Sewot Egy masih terkandung kekesalan terhadap lelaki di seberang itu. Maksud pasangan sehidup semati itu, jika selalu menjaga hati kita sampai maut memisahkan. Jawab Alex setelah meneguk cairan jus. Jadi Egy masih memiliki dendam sengaja ingin memojokkan. Begini saja, perumpamaannya jika salah satu di antara kau dan Nona Anissa ada yang meninggal dunia duluan, apa yang akan dilakukan kalian? Bunuh diri kah atau menjadi single parent seumur hidup sampai mati? Mendengar pertanyaan tersebut, sontak Egy mendelik tajam, semakin dibuat kesal oleh lelaki si pengganggu itu sampai di dahi dia sudah tertulis kata, "Mati saja kau, nyamuk." Dan Alex yang mendapati tatapan itu malah bersikap santai, tersenyum senang, karena berhasil membalikkan situasi yang memojokkan ke lawan. Itu gak ada pilihan lain lagi, Kak. Misalnya menikah lagi gitu, kenapa harus dua pilihan yang sangat susah dipilih? Anissa kembali menanggapi dengan rasional. Alex menggelengkan kepala sebagai jawaban tidak ada. Ini kan sedang membahas kesetiaan, Nona Anissa adik saya tersayang. Alex, geraman Egy sudah memanas sampai menggenggam kuat garpu dan pisau makan. Alex malah bersikap tanpa dosa sengaja mengabaikan. Jadi gimana pilihan Nona? Single parent atau bunuh diri? Tanya dia menanti jawaban dari gadis di seberang meja. Kalau aku sih single parent, kan bunuh diri itu dosa besar, Kak. Jawab Anissa sambil menyuapkan potongan pancake ke mulut. Nona Anissa memang wanita yang setia sehidup semati ya, ucap Alex tersenyum menatap kagum. Tidaklah, Kak. Kalau saja kakak menambahkan pilihan ketiga untuk menikah lagi, saya akan pilih yang nomor 3 untuk menikah lagi, kata Anissa dengan jujurnya. Seketika Egy menggebrak meja cukup keras sehingga membuat kedua orang di meja makan itu terperanjat kaget. Diam, berisik, makanlah dengan tenang. Penegasan Egy terselip amarah dari kalimatnya. Anissa dan Alex tersenyum saling pandang dan memilih bungkam, sampai menciptakan keheningan cukup lama. Selesai sarapan saat ini, Anissa tengah memasukkan kotak bekal ke paper bag untuk si Egy. Sementara Alex telah keluar rumah untuk menyiapkan mobil. Secara tiba-tiba Egy merangkul pinggang ramping gadis itu membuat yang dirangkul terhenyak kaget. Egy, kebiasaan deh, suka ngagetin. Lirik Anissa sebal dan kembali bergerak merapihkan tatanan bekal di paper bag. Pakaikan, aku tidak bisa, pinta Egy menyodorkan dasi. Hembusan napas pelan Anissa melirik lelaki yang ada di sebelahnya itu lalu mengambil dasi tersebut. Bukan tidak bisa, tapi kamu tuh malas. Egy kembali merangkul pinggang Anissa dan menariknya hingga tubuh mereka merapat. Apa salahnya suami yang ingin diurus oleh istrinya? Kata Egy sambil mencubit pelan pipi gembil gadis di hadapan. Anissa memakaikan dasi ke kerah kemeja dan mulai membentuk simpul. Ya, suami yang manja. Oh ya, minggu depan aku dapat hari libur. Dan kebetulan temanku si Rika pun sama libur. Kalau aku pergi jalan bareng dia, boleh tidak? Boleh, jawab Egy cepat dan singkat. Beneran nih? Egy bergumam seraya mengangguk kecil mengiyakan. Duh, senengnya. Senyuman sumeringah Anissa sembari menepuk pelan jas yang dipakai Egy untuk dirapihkan. Nah, udah selesai. Tambah ganteng aja sih suami bocahku, goda dia mencubit gemas puncuk hidung mancung si Egy. Membuat Egy terkekeh senang.
Ternyata aku harus membuatmu senang dulu baru bisa memujiku. Lalu tanpa aba-aba dia langsung menunduk dan merangkul pinggang Anissa dengan sedikit diangkat. Lalu cuk, dia mencium bibir merah itu dengan cukup ganas. Cukup lama dia mencium bibir Anissa, hingga sebuah tepukan tangan di pundak melepaskan pagutan. Dasar bocah. Anissa menatap sebal lalu melihat sekeliling. Di sini gak ada pelayan kan? Egi malah tersenyum senang dan mengusap bibir lembab Anissa dengan jemarinya. Tidak ada orang yang melihat kita sayang, ucapnya seraya mendaratkan kecupan kilas lagi di bibir itu. Kemudian berbalik pergi meninggalkan Anissa yang terbengong. Egi, bocah mesum, menyebalkan, gerutuan Anissa dan menyambar paper bag lalu ikut menyusul.